Gue mau ceritain pengalaman gue tinggal dengan tetangga kontrakan yang sumpah ini berisik banget. Lo bisa lihat video cuplikan seberisik apa nih tetangga. Mau disclaimer, kosan gue itu tuh bentukannya tembok bukan gipsum. Nih, kalau lo gak percaya, di tembok ya. Tembok gitu bukan gipsum. Nah, tapi ini tetangga tuh berisiknya udah gak ngotak. Kenapa bisa berisik? Sebelumnya tuh gue sama dia emang deket banget. Ini yang harus jadi pelajaran ke depannya kalau mungkin gue pengen pindah cari rumah ataupun kontrakan lagi atau ngekos atau di apartemen ya. Jangan terlalu deket banget sama tetangga, soalnya kadang bisa jadi musuh dalam selimut atau endingnya tuh bakal jadi musuh bebuyutan gitu. Apalagi dia bener-bener samping gue persis. Jadi awal mulanya kenapa dia berulah ini tuh hal simple dan receh banget. Long story short, lagi itu tuh partner gue minta temenin buat beli kue ulang tahun buat gue kayak surprise gitu ke partnernya dia gitu loh, dengan pakai kendaraan punya partner gue, jadi pacar gue tuh minta nganterin pacarnya dia buat beli kue ulang tahun gue pakai kendaraan pacar gue. Pokoknya semua all in dari pacar gue. Pacarnya dia tuh cuma bener-bener bawa badan doang gitu loh. Nah, balik dari situ pacar gue tipikal orang yang nggak enakan udah ngajak orang pergi untuk nemenin gitu loh. Dia mau ngasih sesuatu, kebetulan pacar gue tuh cuma punya duit 5.000 rupiah gitu kan, dikasih lah ke si pacarnya ini gitu. Pacarnya ini tuh nerima nggak ada kayak nolak atau gimana gitu. Bener nerima gitu, bener-bener diambil tuh uang 5.000-nya. Gue pikir udah clear gitu kan, ternyata gue dikasih taunya pas sehari setelah gue ulang tahun. Dikasih kado enggak, diucapin enggak, tapi malah hal menyebalkan ini terjadi. Si perempuannya ini yang gue panggil Jabong ya, gue panggil tetangga gue ini Jabong. Si Jabong ini ngomong, "Kak, bilang laki lu ya jangan ngehina laki gue." Gue kan kaget ya, terus gue bukan tipe kalian ngebela laki gue saat itu. Terus gue langsung nanya, "Emang kenapa? Coba laki gue panggil ya." Jadi biar dengernya tuh dari dua sisi gitu loh, jangan cuma denger satu orang doang gitu. Takutnya ada bumbu-bumbu Royco ataupun Masako yang ditambahkan dalam cerita itu, paham kan bun? Nah, adalah laki gue datang, terus laki gue juga menjelaskan. Nah, lakinya dia nggak mau keluar tuh, tapi laki gue ngejelasin kayak, "Iya emang gue ngasih goceng karena gue nggak punya duit lagi, dan gue emang saat itu tuh emang pengen ngasih karena gue nggak enak. Gue udah minta temenin laki lu buat beli kue pacar gue," kata laki gue gitu kan. Nah, terus si Jabung ini ngomong gini, "Iya kalau misalkan ke depannya lo gak punya duit, udahlah gak usah ngasih-ngasih ke laki gue. Itu jatuhnya ngehina. Lagian kalau gak punya duit tuh mendingan gak usah ngasih, tahu kalau misalkan lo mau niat ngasih tapi gak ada duit, mendingan gak usah ngasih." Gue yang kayak bentar deh. Dia tuh ngomong seolah-olah kalau misalkan kita gak punya duit, bahkan untuk sedekah aja tuh mendingan gak usah ngasih. Gue gak ngerti ya, maksud gue mindset ini dong, mindset dari mana, pola pikir dari mana nih orang gitu loh. Kok enak banget gitu loh. Sekarang gini, kalau misalkan logikanya ada orang ingin bersedekah tapi dia punya uang 10.000, ya kan, dia bawa sedekah 5.000, ya itu juga udah hal yang bagus ya, maksud gue hal yang mulia buat gue untuk masih inget sama orang di sekitar untuk memberikan sebagian hartanya, ya gak sih? Terus dia bilang, "Enggak, kalau kayak gitu namanya ngehina." Dari situ dia marah. Nah, dia tuh bilang sih di awal kayak, "Kita nggak ada masalah, yang salah tuh laki kita." Ya udah, gue iyain aja gitu kan, tapi gue gak mau meromantisasi bahwasanya orang bener itu gue salahin dan orang salah gue benerin. Terus gue ngomong di depan dia juga kayak, sebenarnya yang salah tuh bukan dua-duanya, yang salah tuh ada di satu pihak, kata gue gitu kan. Ini orang terlalu berharap banget dikasih duit kayak 50.000 apa 100.000, nggak bisa, kata gue gitu kan. Lagian kalau misalkan jatuhnya ngehina, ngapa diambil duit 5.000-nya itu, kata gue gitu kan. Udah nih clear, gue pikir kita masih baik-baik aja bertetangga kan. Udahannya gue didimin. Nah, selama gue didimin, gue tuh nggak pernah ngebales, gue nggak pernah yang kayak gimana-gimana. Masih aja gue kayak senyum, tapi dia tuh kayak nggak bales, senyum aja. Nah, sampai akhirnya tuh gue juga
Di sini kebetulan emang kosannya udah agak mulai toksik, tapi gue betah di sini. Gimana dong, penjaga kosannya itu kan suka dikasih dutrek sama desa. Dutrek itu duit, penjaga kosannya kan suka dikasih duit sama dia. Gue inget banget lagi tuh motor laki gue hilang di sini, terus gue kan karena deket ya lagi tuh sama si Jabong ini, gue cerita dong sama Jabong, Jabong ini parah banget penjaga kosannya, masa motor laki gue bisa sampai hilang sih, kan dia ngejaga, lagian tidur mulu sih kalau malam, gue gituin kan. Dia ngebelain, dia malah menyalahkan posisi kita, kayak ya mungkin juga lu nggak ngunci stang, logika dari mana, dan lu kenapa bisa berasumsi apa ya, bahwasanya ini kita tuh nggak ngunci stang motor kita nggak bodoh banget gitu ya. Terus dia bilang, lu nggak bisa nyalain sepenuhnya penjaga kosan, lagian kan penjaga kosan udah tua. Denger Jabong, itu dia mau udah tua, mau modar besok, namanya dia kerja jadi penjaga kosan, ya harus menjalankan tugasnya sebagai penjaga kosan yang harus bertanggung jawab atas keamanan yang terjadi dalam kosan tersebut gitu loh Jabong. Nah, yang gue bete adalah ketika gue cerita ada musibah, dia tuh pasti kayak nyalahin, terus kayak menganggap itu remeh. Tapi kalau dia ada masalah, cerita ke gue dan bodreksinnya gue pasti bakal tetap ngedengerin gitu kan. Gue ngasih solusi, kayak bahkan gue nanya, lu mau gue dengerin doang atau lu pengen gue kasih solusi juga. Tuh gue kurang apa sih sebagai tetangga. Bahkan lagi dia pulang kampung kemarin tuh pas lebaran, gue anterin ke stasiun naik mobil gue. Nah, balik lagi ke cerita. Jadi dia kan udah ngedimin gue, terus gue kan masih senyum aja gitu kan. Terus dia tuh kayak udah nggak ngasih senyum, itu gue masih kayak tahan kayak gitu kan. Sampailah gongnya tuh dimana gue berantem sama si penjaga kosan problematik ini, masalah parkiran mobil. Dia tuh emang penjaga kosan itu rese banget sama semua sama semua penghuni kosan kayak gitu loh, kecuali sama penghuni kosan baru dan penghuni kosan yang suka ngasih duit ke dia. Kita tuh kayak diomelin soal jaga parkiran, soal mobil, kata parkirannya tuh berantakan apa gimana, padahal udah paling rapi gitu loh. Dia tuh ngomelin kita karena si penghuni kosan yang suka ngasih duit ke dia tuh kan suka bawa mobil 4-5 kan. Jadi ya gak muat gitu, lagian juga gak punya hak yang markirin mobil tuh bukan penghuni, tapi teman-temannya mereka gitu, dan dibolehin gitu. Sedangkan di kosan ini tuh udah punya rules bahwasanya ya pemilik kosan tuh maksimal tuh bawa kendaraan tuh udah 2 atau 1 gitu loh. Ini sampai 4 dan 3 masih dibolehin, sedangkan kita yang cuma bawa mobil 1, bawa mobil 2 gitu, itu dibacotin gitu kan. Nah gue teriak-teriak gitu kan. Di depan gue tuh lagi ada Jabong, ada Jabong di depan teras lagi ada Jabong tuh lagi makan deh kalau nggak salah. Terus gue teriak-teriak kan, sampai tetangga depan kosan gue yang baru pindah tuh sampai nanya kenapa mbak. Terus akhirnya kita ngobrol gitu loh. Pas gue balik ke kamar gue kan, samping masih ada Jabong nih di teras. Gue ngomong dong, iya kan lu denger sendiri tuh si botak, emang penjaga kosan namanya botak kan. Lu denger sendiri tuh tadi si botak kayak gimana. Gue udah kesel banget kayak gini. Maksud gue tuh gue pengen kayak biar chill lagi aja. Lu tahu jawaban si Jabong apa? Mukanya gini nih. Nggak tahu, gue nggak fokus soalnya tadi gue lagi fokus makan. Jabong, lu makan pakai mulut bukan pakai kuping, dan itu gue teriak-teriak, itu gue samping lu persis, nggak mungkin lu nggak denger, kecuali lu makan dari kuping atau lu pendengaran lu tadi dari mulut gitu kan. Nah udah gue kesel nih. Nah sekarang dia makin berulah setiap harinya, dari pagi sampai malam jam 11, jam 12 teriak mulu. Nah, dari awal tuh kalau gue mikir dia ngomong teriak, enggak. Soalnya dia kalau misalkan dulu sebelum ada masalah kayak gini, ngomong tuh nggak sampai kedengeran. Sekarang lo lihat video yang gue kasih cuplikan ke lo sih, gue kesel banget. Nah sekarang ini gue lagi di posisi kuat-kuatan, kayak betah-betahan di sini. Gue nggak mau angkat kaki, enak aja gue duluan yang ngekos di sini, lo kan baru, gue gituin kan. Jadi sekian sih cerita dari gue, pengalaman bertangga sama orang menyebalkan. Semoga ini gak terjadi di lo pada ya. Sekian.